الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna Allah kana alaikum raqiba. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di antara sekian waktu kehidupan
yang Allah masih amanahkan pada kita. Kita masih diberikan kesempatan hidup dan terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala, masih memiliki iman sampai dengan Jumat ini, dan kita wujudkan dengan menunaikan ibadah Jumat berjamaah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Jumat kali ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik di antara sekian Jumat yang pernah kita lalui. Hadirin, dalam hitungan khatib yang sederhana, seorang yang telah berusia 20 tahun dan dia muslim, setidaknya dia telah menunaikan Jumat dalam hidupnya kurang lebih sebanyak 650 kali. Jika usianya mencapai 30 tahun, maka setidaknya ia telah menunaikan Jumat sebanyak 1150 kali. Jika ia berusia 40 tahun, maka setidaknya ia telah menunaikan Jumat dalam hidupnya kurang lebih sebanyak 1650 kali. Demikian seterusnya berdasar hitungan usia yang Allah titipkan kepadanya. Namun pertanyaannya adalah, dari sekian Jumat yang telah dilalui itu, ratusan dan ribuan kali yang Jumat kita alami, dari sekian yang kita lalui, apakah seluruh kita yang pernah menunaikan itu paham dengan hakikat Jumat? Mengerti dengan makna Jumat? Mengapa Jumat dijadikan sebagai pengganti dari zuhur khususnya untuk laki-laki? Jangan-jangan selama ini ada di antara kita sebagian muslim yang mengikuti Jumat dalam pekanan hanya menjadikan sebagai ibadah formalitas pekanan semata. Datang, duduk, kadang-kadang mengantuk, bahkan ada yang tertidur, kemudian mendengarkan khutbah, sholat 2 rakaat lantas pulang begitu saja. Apakah itu yang diinginkan dari Jumat? Atau ada hikmah syariat yang dengan itu kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi batas-batas jemaah harian biasa? Hadirin, untuk itulah kemudian kita akan kaji dengan singkat hakikat Jumat dalam Al-Quran dan Sunnah, yang dengan itu insya Allah Jumat ini kita akan berikan pesan pada dunia bahwa ada hikmah terpenting dalam Jumat yang kita akan tebarkan dalam kesempatan Jumat ini insya Allah. Hadirin sekalian, ibadah Jumat, bahkan penamaan Jumat akan kembali pada kisah jauh bahkan sebelum kisah di mana Nabi SAW dilahirkan dan diutus menjadi Nabi dan Rasul. Dulu, bahkan sejak zaman jahiliyah sampai awal-awal masa Islam, orang-orang Arab jahiliyah, mereka terbiasa memiliki aktivitas harian sampai pekanan, dan di situ mereka namai hari-harinya dan mereka isi dengan aktivitas-aktivitas tertentu. Ada di antara mereka yang terbiasa berdagang, bisnis, disebut dengan tujar, jamak dari kata tajir. Ada di antara mereka bahkan para artis yang sering kali membuat lirik-lirik, menampilkan kemudian nyanyian-nyanyian dalam bentuk syair, dikenal dengan syair, diberi nama jamaknya dengan asy-syu'ara, sampai diabadikan dalam Al-Quran, menjadi nama surah ke-26 itu, surah asy-syu'ara. Ada di antara mereka yang aktivitasnya mencari jimat-jimat terbaik, mencari mantra-mantra yang mereka desain untuk ditampilkan dan menjadi bagian dari tujuan-tujuan ibadah orang sekitarannya. Dikenal dengan nama kahin, jamaknya kuhan atau dukun. Ada pula di antara mereka yang membuat mantra-mantra khusus yang digunakan untuk bisa menghantam, menyakiti, dan bahkan bisa, menghilangkan nyawa orang lain. Mereka dikenal dengan sahir, para penyihir, tukang santet. Hadirin, dalam sepekan, kegiatan mereka dengan variasi tadi, mereka tempuh, bahkan mereka namai waktunya dengan penamaan aktivitas waktu. Hari pertama, mereka namai dengan Yaumul Ahad, hari yang pertama beraktivitas. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Ahad. Hari kedua, Yaumul Itsnain, diserap ke dalam bahasa Indonesia Senin, hari yang kedua. Hari ketiga mereka beri nama dengan Yaumul Thulatha, dari kata thalatha, hari ketiga beraktivitas. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Selasa. Hari keempat mereka beri nama dengan Yaumul Arbi'ah, dari kata arba'ah, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Rabu. Hari yang kelima hari Kamis.
Ahad sampai dengan Yaumul Khamis bertebaran mereka. Bahkan ada orang-orang yang berbisnis, ada orang-orang merantau, hingga ada yang pergi ke Syam, ada yang pergi kemudian ke Yaman, sampai diabadikan di Quran dengan surah Al-Quraisy itu. Li'ila fi Quraisyin, ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Musim dingin mereka berkelana, musim panas ada di tempat yang berbeda. Dagang, merantau, sudah jadi kebiasaan. Ahad, Kamis menyebar. Syu'ara, para penyair demikian. Mereka pergi mencari ilham. Ada yang ke bukit-bukit, ada yang ke lembah-lembah. Sampai Allah firmankan kebiasaan mereka. Wasyu'ara, dan para penyair itu yattabi'uhumul ghawun. Kadang-kadang mereka melampaui batas dalam mencari inspirasi. Bahkan ada yang mereka itu wahum fi kulli wadin yahimun. Datang ke lembah hanya untuk menuliskan dan mencari inspirasi-inspirasi. Apa tujuan mereka? Dukun membuat mantra, tukang sihir membuat jampe-jampe, yang syu'ara membuat lirik-lirik, yang berdagang kemudian pergi mencari kebutuhan-kebutuhan. Tujuannya apa? Hari yang ke-6. Uniknya, mereka tidak dinamakan lagi hari ke-6 ini dengan nama hitungan hari atau hitungan angka. Berbeda dengan sebelumnya. Ahad, Itsnin, Tsulatsa, Arbi'a, Khamis. Tapi yang ke-6 tidak mereka namakan dengan Yaumus Sadis. Tidak dengan Yaumus Sittah. Bukan Yaumus Sudais, tapi mereka namakan dengan Yaumul Arubah. Yaumul Arubah, hari berbangga, berpesta, hari menampilkan sukses sebagai seorang Arab. Maka hasil pekerjaan selama Ahad sampai Khamis tadi, mereka akan bawa, mereka akan tampilkan dan pamerkan sesama mereka. Di mana dipamerkan semua itu? Diberi nama pusatnya dengan aswaq. Ada suq Dumatul Jandal, ada suq Uqadh, pusat-pusat hiburan. Jadi setiap akhir pekan mereka berkumpul untuk memamerkan hasil pekerjaan mereka selama sepekan. Dunia. Ini kerja saya, ini kehebatan saya. Puncaknya mereka akan berkumpul di dekat Ka'bah sekitaran Jabal Qubais dan dipertontonkan, diperlombakanlah hasil kerja selama beberapa hari ke belakang itu. Maka orang yang paling banyak hartanya maka akan diangkat sebagai hartawan terpandang dan dia punya kedudukan di masanya. Orang yang punya syair yang paling hebat, maka syairnya akan dituliskan, diberi nama dengan qasidah. 7 terbaik akan ditempelkan di dinding Ka'bah, diberi nama dengan mu'allaqatis sab'ah. Ada pangeran syu'aranya, Amirus Syu'ara, dikenal dengan Imri'il Qais. Ada Al-Hutay'ah, ada Nabigah Adhibyani, ada Zuhair bin Abi Sulma. Dituliskan mereka, syair-syairnya ditempelkan di dinding Ka'bah dengan tinta emas. Kelak kemudian diganti dengan kain kiswah bertuliskan tulisan ayat Al-Quran. Hadirin, dukun yang paling hebat, mantranya paling ajaib, tukang sihir yang paling luar biasa, akan dijadikan pijakan oleh mereka dan tumpuan dalam beraktivitas. Kalau mereka katakan pergi, pergi. Kalau mereka katakan diam, diam. Itulah kahin kuhan. Bangga mereka tampilkan. Yang paling luar biasa, yang berhasil berada di atas, yang rendah menjadi budak. Yang paling banyak yang berkuasa, yang tidak punya harta, itu yang kemudian jadi pelayan dalam kehidupannya. Maka buruk semakin buruk, baik itu naik terangkat, yang ada cuma dunia saja. Di sepekan dunia. Dan mereka katakan, وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَى الدَّهْرُ. Gak ada yang bisa menghancurkan kebiasaan kami ini, kecuali waktu kami habis untuk hidup di dunia ini. Dunia. Turun Islam. Diutusnya Nabi Muhammad SAW. 610 Masehi. Diutus Nabi, diberikan risalah, dimintakan menyebarkan risalah dakwah 615 Masehi. Awal-awal masa Islam masih ditemukan kebiasaan-kebiasaan demikian. Datang, dagang, berangkat, pergi, dunia. Maka hadirin sekalian, berkenan Allah Subhanahu wa taala di awal masa hijrah ke Madinah, kota Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nanti memancarkan cahaya yang kemudian dikenal dengan Munawwarah. Allah ingin tunjukkan bahwa orang yang setelah beriman, berislam dia akan memiliki cara pandang berbeda dengan pandang jahiliyah. Akan memiliki kebiasaan berbeda dengan kebiasaan jahiliyah. Allah ingin rubah kebiasaan harian mereka, kebiasaan pekanan mereka. Maka di awal hijrah ke kota Nabi itu, turunlah kemudian satu ayat. Yang dengan ayat ini akan merubah kebiasaan drastis dan mengirim pesan sinyal ke seluruh dunia. Turun Quran surah ke-62 ayat ke-9. Paling kini sebelah atas di mushafnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang beriman untuk merubah kebiasaan mereka dan jadi model contoh prototipe kehidupan yang baru.
Seakan Allah ingin katakan, hei, saya turunkan ayat ini untuk beriman saja. Yang tidak beriman, jangan harap berlaku ayat ini. Hei, Anda yang merasa beriman, Anda harus siap mengerjakan tuntunan ayat ini dan tunjukkan pada dunia. Ada perbedaan antara orang beriman dengan yang belum beriman. Yang sudah beriman, maka mesti beralih cara hidupnya seperti yang saya akan turunkan ini. Apa yang Allah kemudian tunjukkan pada kita? Perhatikan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Hadirin, kalimat pertama yang diturunkan lewat ayat ini, Allahu Akbar. Allah rubah penamaan yang tadi yaumul arubah, hari berbangga diri, hari pesta-pesta, hari untuk mewujudkan rasa lelah dalam urusan dunia, hari untuk bersantai, hari untuk pamer. Allah rubah semua hari nama-nama itu dengan yaumul jum'ah. Jum'ah berasal dari kata al-jam', bukan sekedar kumpul. Kalau Anda cuma kumpul, itu banyak dalam bahasa Arab. Kumpul-kumpul biasa, ijtima'. Kumpul, datang, selesai, bubar, ijtima'. Tapi Jumat tidak. Jumat, perkumpulan yang banyak. Allah meminta setiap Jumat, ayo kumpul, 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 kumpul. Lebih dari kebiasaan sebelumnya. Anda sholat subuh berjamaah, biasa. Zuhur berjamaah, biasa. Jumat disebut Jumat, lebih dari biasanya. Perhatikan berapa banyak orang datang ketika Jumatan. Jumat. Tapi apakah cukup dengan Anda datang berdesak, bahkan ada yang berdiri, yang duduk, yang melihat? Kalla. Perhatikan baik-baik. Makna yang kedua, Jumat. Datang berkumpul. Yang kedua, saling memberikan perhatian antara yang berkumpul. 3, ini yang paling hebat. Membangun kekuatan, terhubung satu dengan yang lainnya. Jadi Jumat, kenapa disebut Jumat? Karena Allah seakan-akan memanggil kita, ayo kalian datang berkumpul. Berikan perhatian satu dengan yang lainnya. Dan bangun hubungan kekuatan yang kuat. Kenali satu dengan yang lainnya. Karena itu ayat Jumat, surahnya diletakkan oleh Allah, diberi petunjuk pada malaikat Jibril, sampaikan pada Nabi Muhammad, letaknya setelah surat As-Saff, surah ke-61. Perhatikan baik-baik. Kita dikumpulkan dalam Jumat, bukan sekedar kita datang saja. Allah inginkan kita datang, ayo saling memberikan perhatian, kemudian bangun kekuatan dengan yang lainnya. Di Anda itu datang Jumat, kenapa dinamakan Jumat? Yang diinginkan dari Anda bukan cuma datang, duduk, kadang ngantuk, bahkan ada yang tertidur, sholat, pulang, itu bukan Jumat namanya. Kalau cuma kumpul-kumpul, jangankan Anda yang tidak beriman pun bisa kumpul-kumpul. Lihat berapa banyak di Gasibu orang yang kumpul. Berapa banyak di lapangan orang kumpul. Berapa banyak di mall orang kumpul. Jadi kalau cuma datang, duduk, pulang, mereka pun bisa. Perbedaan orang beriman, datang, duduk, jalin ukhuwah, sambung kekuatan, dan berikan perhatian satu dengan yang lainnya. Demi Allah saya katakan, perhatikan Jumat di masa Nabi SAW. Jumat yang menjadi Jumat solusi. Tidak ada orang datang Jumat di masa Nabi, kecuali dikenali siapa dia. Tidak ada orang datang Jumat di masa Nabi, kecuali dikenali siapa dia. Pernahkah Anda dengar kisah tentang sunnahnya salat tahiyatul masjid itu? Bukankah salah satunya dalam riwayat Jumat, ketika datang seorang bernama Sulaik al-Ghatafani, berasal dari Ghatafan. Dia bukan orang Madinah. Masuk ke masjid Nabi. Nabi dalam keadaan sedang berkhutbah. Datang beliau ini, tiba-tiba langsung duduk. Oleh Nabi kemudian disampaikan kalimat umum untuk menunjuk pada suatu hal yang luar biasa. Perhatikan. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Jika seorang di antara kalian masuk ke masjid, maka adab yang terbaik jangan langsung duduk tapi tunaikan salat 2 rakaat. Hadirin, kata para ulama hadis itu tidak hanya menunjuk tentang kesunahan tahiyatul masjid, tapi saat yang bersamaan Nabi ingin memberikan isyarat. Ada saudara kita yang baru datang, belum tahu hukum sunnah, dia bukan orang sini. Karena penduduk Madinah pada saat itu sudah paham, datang sholat duduk. Orang ini datang langsung duduk. Nabi memberi isyarat, kenali siapa orang itu. Lihat siapa dia, apa kebutuhannya, ikatkan ukhuwah dengan dia. Silahkan cek, bukankah Anda pernah mendengar kisah, datang seorang sahabat dari jauh, kemudian ada di komunitas Nabi SAW. Nabi katakan, siapa yang berani menjamunya? Semua mengangkat tangannya, ya Rasulullah kami menjamunya. Tidak pernah datang orang ke masjid dalam keadaan dia haus kecuali hilang hausnya. Tidak pernah bertemu orang lapar kecuali hilang laparnya. Tidak ada orang punya kesulitan kecuali selesai kesulitannya. Karena itulah Anda temukan Jumat di masa Nabi, Jumat solusi. Jumat ukhuwah, Jumat kenal satu dengan yang lainnya. Karena itu muncul hadis-hadis Nabi sebagai teori dan terapannya. Bukankah Anda dengar hadis ini? Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Mukmin satu dengan yang lainnya bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan. Mukmin satu dengan yang lainnya bagaikan satu tubuh yang kalau sakit saling merasakan.
apa aplikasinya? Salah satu syiarnya diterapkan dengan syiar ibadah Jumat. Hadirin, sampai tibalah masa pengorbanan itu. Diabadikan dalam Al-Quran. Surah ke-59 ayat 9 sampai 10 itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan ada yang di antara mereka bisa memberikan yang terbaik untuk sahabatnya sekalipun dia membutuhkannya. Saya tanyakan pada Anda, berapa nilai Jumat dari kalimat ini saja yang sudah kita ikuti ratusan kali dalam Jumat yang Anda terapkan dalam kehidupan Jumat Anda? Jangan-jangan selama ini Anda datang Jumatan cuma duduk, kadang ngantuk, sholat, pulang. Bahkan kenal pun tidak dengan yang duduk di samping Anda. Datang, yang di belakang tidak tahu. Samping kanan tidak kenal. Kiri tidak tahu. Bagaimana Anda bisa mengangkat syiar persatuan Islam, kenal saja tidak? Bagaimana bisa Anda menerjemahkan hadis Nabi? Mukmin satu dengan yang lainnya bagaikan satu bangunan. Sekarang kebanyakan kita dikumpulkan. Tiap hari kita dijamaahkan. Tapi nilai Jumat dalam aktualisasi kehidupan sakit, dokter datang Jumatan, dia minta solusinya. Ada pengusaha datang, punya banyak pandangan. Yang cari pekerjaan diberikan solusinya. Jika semua konsep Jumat diterapkan demikian, indah kehidupan kita, teman-teman sekalian. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jumat. Dari sekian Jumat yang pernah kita lakukan, berapa praktek yang kita amalkan dalam kehidupan? 2. Selain menghadirkan tema persatuan, perhatian satu dengan yang lainnya, yang langsung dicontohkan oleh Nabi kemudian, juga yang kedua, ada perbedaan antara karakteristik orang beriman dengan yang belum beriman. Apa itu? Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Hadirin, jika jahiliyah di masa lalunya menghabiskan akhir pekannya dengan foya-foya saja. Jalan, pamer, habiskan harta, ayo hadirkan suasana, mereka bernyanyi ria, mereka pesta, tampilkan keagungannya, tampilkan kehebatannya. Kata Allah, orang beriman, kamu mesti beda tipikalnya dengan mereka. Setiap pekan saya panggil kalian di tempat yang terbaik. Saya pindahkan dari pusat hiburan ke tempat terbaik di bumi, masjid. Saya kumpulkan orang-orang baik. Sekarang kalian mesti merenung. Semua yang kalian kerjakan dalam sepekan itu, satu saat akan kalian tinggalkan. Kata Allah, fas'au ila dzikrillah. Ada persiapan yang mesti kamu renungkan, karena satu saat kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa persiapan yang kamu bawa? Seakan-akan luar biasa. Kata Allah, bergegaslah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, perhatikan. Allah meminta kita dalam setiap pekan, coba bukan hanya cari dunia. Kalau cuma cari dunia, jangankan Anda, orang jahiliyah lebih hebat dibanding Anda. Kalau cuma pesta-pesta setiap pekan, datang Anda pergi ke tempat tertentu, cari hiburan, macam-macam. Anda terlambat karena orang jahiliyah sudah dahulu melakukan itu. Perbedaan orang beriman dengan orang jahiliyah, kata Allah, dia akan evaluasi apakah aktivitas selama sepekan itu sudah menjadi zikir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa yang dimaksud dengan zikir itu? Dan bagaimana kita menghadirkannya? InsyaAllah kita akan lanjutkan sambil disandingkan dengan doa pada kesempatan khutbah yang kedua. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul alim. Ud'ullaha yastajib lakum jami'an. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, setelah kita mengetahui bahwa Jumat persatuan, tidak peduli siapa yang datang, Anda boskah, direkturkah, manajerkah, orang besarkah, kecilkah, sekuritikah, yang punyakah, kata Allah, ayo bersatu, rekatkan ukhuwah dan berikan perhatian. Tapi yang hebat, sambungkan tali persatuan itu untuk membawa misi yang terbaik menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fas'au ila dzikrillah. Zikir, jika disebutkan dalam Al-Quran, itu artinya segala persiapan, segala aktivitas yang menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkatnya, amal saleh bekal akhirat. Quran, baca Quran disebut dengan zikir. Quran surah 15 ayat ke-9.
Menghafal Quran disebut dengan zikir. Quran surah ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Salat disebut dengan zikir. Quran surah ke-20, ayat ke-14. Bahkan Jumatan disebut dengan zikir. Quran surah ke-62, ayat yang ke-9. Berdoa disebut dengan zikir. Quran surah ke-7, ayat 205. Pasca salat Anda mengatakan kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Bagian dari zikir. Quran surah ke-4, ayat 103. Dan seharusnya semua aktivitas kita itu, jalannya zikir, makannya zikir, minumnya zikir, kerjanya zikir. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 191. Hadirin sekalian, Allah menyentuh kita setiap pekan. Hei, orang yang sibuk dengan urusan dunianya, satu saat kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah sebuah pekerjaan engkau itu bisa mengantarkan engkau pulang ke akhirat dengan bekal yang cukup? Maaf, jangan-jangan Anda kejar dunia, dari gelap berangkat, pulang gelap lagi, tapi maaf ketika Anda tinggalkan belum cukup bekal akhirat Anda. Perhatikan kalimat ini. Mohon maaf, kata Al-Quran, bahkan ada orang sholat pun itu masih tidak paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Anda bekerja, urusan pekerjaan ikut training dulu. Sekolah luar biasa, dipahami luar biasa. Sampai tidak ada pekerjaan yang tidak boleh dikerjakan kecuali paham yang dikerjakan. Urusan dunia Anda kejar-kejar, coba lihat urusan akhirat Anda. Jangan-jangan sampai Jumat ini pun kita pekanan Jumat, masih belum mengerti tentang Jumat kita. Silahkan cek. Jumat kemarin kita terlambat. Sebelumnya lagi kita terlambat. Sekarang terlambat juga. Kalau sampai diberikan setiap Jumat, belum kita semangat untuk mengerjakannya, berapa Jumat lagi dibutuhkan untuk bisa membuat Anda serius untuk mengerjakan Jumat? Di masa Nabi, Allahu Akbar. Sampaikan Jumat, bahkan beberapa saat sebelumnya, sudah punya persiapan yang sangat luar biasa. Hadirin, saya ingin mengajak kita berubah. Jumat ini kita harus tunjukkan pada dunia bahwa kehidupan kita sebagai orang beriman tidak hanya menyiapkan urusan dunia. Maka mari kita persiapkan aktivitas kita untuk menuju Allah dengan penuh kebaikan. Dan perhatikanlah, sekarang banyak orang-orang telah berubah untuk membuka lembaran hidupnya. Mu'adh di Mesir berusaha menghafalkan Quran untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Usianya dulu masih 4 tahun, matanya buta. Ketika kemudian dia hafal Quran, ditanya oleh reporter pada saat itu, "Kenapa Anda menghafal Quran?" Perhatikan jawaban Mu'adh. "Saya bermohon kepada Allah. Ketika saya kembali kepada Allah dalam suasana kiamat itu, saya menghadap Allah sendirian. Tidak ada ayah yang mengantar saya, ibu yang menemani saya. Maka saya menghadap Allah dengan keadaan gemetar. Tangan saya gemetar, kaki saya gemetar. Saya akan katakan kepada Allah pada saat itu, Ya Rabb, saya telah berusaha menghafal Quran dalam keadaan mata saya buta sebagai persiapan bekal saya untuk menghadap kepadamu. Kalau bekal ini engkau pandang kurang mendapatkan ridhamu, tolong kurangi siksaan saya di neraka dengan Quran yang telah saya hafalkan ini." Anak 4 tahun, belum baligh, mata buta, berusaha menghafal Quran sebagai persiapan menuju Allah Subhanahu wa taala. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kalau sampai hari ini masih sibuk dalam urusan dunia dan Anda pun yakin bahwa suatu saat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, coba lihat diri Anda. Jangan-jangan sampai sekarang pun jangankan menghafal, baca Quran pun Anda masih belum punya waktu. Kalau Allah berikan pada Anda 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, belum cukup mendekatkan diri Anda dengan Allah, butuh berapa waktu lagi Anda bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin sekalian, mari kita berusaha rubah hidup kita mulai hari ini. Pulanglah ke rumah, lihat istri Anda, lihat anak-anak Anda. Karena Allah tawarkan satu surga untuk satu keluarga. Quran surah ke-13, ayat ke-23 sampai dengan 24. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Kami siapkan surga Aden untuk satu keluarga penuh. Bagi orang-orang yang terbaik, plus dengan bapak-bapaknya, pasangan hidupnya, semua keturunannya. Saya berikan kabar gembira dari Al-Quran. Ketika Anda memasukinya, malaikat menunggu di pintu surga. Mengatakan ucapan selamat. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat, Anda semua sabar bisa masuk ke surga ini. Silahkan nikmati fa ni'ma uqbaddar. Nikmat surga yang sangat indah ini. Karena itu mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Jumat ini menjadi Jumat perubahan untuk kita semua. Selalu evaluasi setiap aktivitas kehidupan kita. Bukan berarti Anda harus tinggalkan dunia. Tapi niatkan pekerjaan Anda untuk zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari ini, ayo jaga keadaan diri kita. Silahkan cari dunia dengan penuh kebaikan, tapi arahkan kepentingannya untuk bekal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana la tad'a' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Duhai Allah, kami bermohon kepadamu,
Jika di Jumat ini ada satu di antara kami datang membawa lumuran dosa, maka mohon kepadamu ya Rabb, sentuh hatinya ya Allah, sentuh jiwanya. Jangan sampai ia meninggalkan ya Allah masjid ini kecuali engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajtah. Jika ada yang datang ke Jumat ini membawa kegelisahan, maka mohon ya Rabb, jangan biarkan ia meninggalkan masjid ini kecuali engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma ya Allah wala asiran illa yassartah. Jika ada yang datang ke Jumat ini membawa kesulitan dalam hidupnya, di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, maka mohon ya Allah, jangan biarkan ia meninggalkan Jumat ini kecuali engkau telah mudahkan segala urusan kehidupannya. Allahumma ya Allah asli ahwalana ma yuqarribuna ilaika ya rabbal alamin. In kana wahidun minna fi hadzal masjid ba'idan anka ya Allah faqarribhu ilaika ya rabbal alamin. Duhai Allah, mohon robah keadaan kami. Perbaiki keadaan kami ya Allah pada keadaan yang lebih mendekatkan diri kami kepadamu. Jika di Jumat ini, di tempat ini, ada orang yang masih jauh darimu ya Allah, jauh dari menunaikan salat, abai dari Al-Quran, sering berbuat maksiat, maka mohon ya Allah, sentuh kelembutan hatinya ya Allah, sentuh jiwanya ya Allah. Jangan sampai engkau wafatkan ia ya Allah sekalipun di hari ini, kecuali engkau telah terima taubatnya ya Rabbal Alamin. Mohon berikan kesempatan dia untuk bertaubat ya Arhamar Rahimin. Berikan kesempatan padanya membuka lembaran baru untuk lebih hidup dalam ridhamu ya Arhamar Rahimin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Rabb, idza kana hadha al-yawm ya Allah iftitahan jadidatan li hayatina faj'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah. Ya Allah, memang jika Jumat ini adalah pembuka lembaran baru dalam kehidupan kami, maka mohon bimbing kami ya Allah untuk memanfaatkan sisa kehidupan kami lebih baik dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Wa idza kana hadhihi al-jum'ah ya Rabb akhir hayatina faj'al akhir hayatina husnal khatimah. Namun jika Jumat ini ya Allah adalah Jumat terakhir dalam kehidupan kami dan kami mesti wafat di hari ini, maka mohon ya Allah jadikan wafat kami husnul khatimah. Qawi lisanana ya Rabb linaqula kalimat at-tauhid la ilaha illallah. Ya Allah, kuatkan lisan kami jikapun kami mesti kembali di hari ini kepadamu untuk dapat mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa tujibu ya Allah lana, dan kau menjawab seruan kami ya Rabb. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Duhai hamba-hambaku, hei jiwa-jiwa yang tenang, ayo cepat kembali kepadaku. Aku ridha dengan amalmu, engkau ridha dengan ketetapanku. Ayo kembali menjadi hambaku. Aku sudah sediakan surga untukmu. Aku sediakan surga untukmu. Ya Rabb, ya khairan nasirin, unsurna min hawana, unsurna min hawana, unsurna ya Allah minal qawmil kafirin, unsurna minasy syaitanir rajim. Duhai Allah yang Maha Penolong, tolong kami dari buruknya nafsu kami ya Allah. Tolong kami dari pengaruh lingkungan buruk di sekitaran kami ya Allah. Dan tolong kami ya Allah dari godaan-godaan setan yang paling buruk dalam kehidupan kami. Allahumma afu anna waghfir lana dhunubana kal aba wal azwaj wal abna. Allahumma ya Rabb ya Al-Ghafur ighfir lana wa la tudayyi' dumu'ana. Ya Allah, mohon ampuni kami ya Rabb yang belum mampu mengemban amanah dengan baik dalam kehidupan ini. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang anak, jika engkau amanahkan kepada kami belum mampu kami tunaikan dengan baik, kurangi hisab kami di akhirat nanti ya Allah. Ringankan hisab kami ya Rabb. Ampuni dosa kami ya Allah. Tubna ilaika ya Arhamar Rahimin. Kami bertobat kepadamu ya Allah di Jumat ini. Allahumma syhad. Ya Allah, mohon saksikan ya Allah. Kami ingin merubah. Kami bertobat kepadamu ya Allah. Jangan sia-siakan air mata kami ya Arhamar Rahimin. La tudayyi' dumu'ana. Allahumma anzil barakataka ya Allah fi hadzal masjid. Ya Allah, turunkan keberkahan di masjid ini ya Allah. Wa anzil rahmataka wa sakinataka fi baitina ya Allah. Dan turunkan rahmat ya Allah dan sakinah dalam kehidupan keluarga kami. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ansurna wansur ikhwatana fi Palestin, wa fil Iraq, wa fi Afghanistan, wa fi Syria, wa fi Rohingya. Allahumma mohon bantu dan tolong ya Allah saudara-saudara kami di Palestina, di Iraq, di Afghanistan, di Rohingya. Wa'fu anna ya Allah waghfir lana dhunubana an dha'fina fi nusratihim. Mohon ampuni kami ya Allah dan ringankan hisab kami yang tak mampu menolong mereka dengan segenap kemampuan kami. Ampuni kami ya Allah. Ringankan hisab kami yang hanya bisa menonton bagaimana Masjidil Aqsa saat ini ya Allah.
Ampuni kami ya Allah yang belum mampu membuka Masjidil Aqsa untuk ibadah ya Arhamar Rahimin. Ringankan hisab kami ya Allah. Ringankan hisab kami dari hari kiamat ya Allah. Ampuni kami ya Rabb. Allahumma hdi umara'ana. Ya Allah, berikan hidayah pada para pemimpin kami ya Allah. Liyakunu adala, agar mampu berbuat adil dalam kepemimpinan mereka ya Rabbal Alamin. Wahdi ulama'ana ya Allah, wa yakunu mukhlasin fi amalihim. Dan berikan hidayah kepada ya Allah ulama-ulama kami, agar mereka ikhlas dalam beramal dalam kehidupan mereka. Allahumma wahid sufufana. Ya Allah, kami rindu dengan persatuan ya Rabb. Satukan saf orang-orang Islam ya Allah. Allahumma jannibna anil ikhtilafat wa anil iftiraq. Ya Allah, mohon hindarkan kami dari perselisihan, hindarkan kami dari perpecahan, satukan kami dalam maslahat ya Allah. Ya Allah, laqad wa'adtana ya Allah biqaulika wa'tasimu bihablillahi jami'an. Engkau berkata dan berfirman dalam ayatmu ya Allah, bersatulah kalian dengan tali Allah seluruhnya. Maka kami mohon kepadamu ya Rabb, Allahumma ansurna ya Allah fil ittihad bihablik. Ya Allah, bantu kami ya Allah, mohon tolong kami untuk bersatu sesuai dengan ketentuanmu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Laqad da'awnaka kama amartana fa'ajib du'ana kama wa'adtana. Ya Allah, Engkau perintahkan kami untuk bermohon, berdoa kepadamu, dan Engkau janjikan untuk mengabulkan doa-doa kami. Maka kami mohon ya Allah, kabulkan doa-doa kami. Jangan sia-siakan air mata kami. Jika semua ini telah kami tempuh, belum Kau kabulkan juga ya Allah, maka tunjukkan kepada kami dengan cara apa lagi kami mesti bermohon kepadamu. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah yarhamukumullah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.